Di tengah gegap gempita jelang pertandingan Timnas Indonesia, publik sempat dihebohkan dengan isu yang terdengar cukup kontroversial. Apakah pemutaran lagu Indonesia Raya di stadion, konser, atau acara komersial lain harus dibayar royalti? Isu ini awalnya muncul setelah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengingatkan bahwa setiap karya musik dengan hak cipta yang diputar di ruang publik wajib membayar royalti, termasuk lagu kebangsaan jika digunakan dalam konteks pertunjukan berbayar. Segera setelah itu, tanggapan dari berbagai pihak pun bermunculan, termasuk dari PSSI, lembaga resmi yang menaungi sepak bola Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, angkat bicara dengan tegas, menekankan bahwa lagu kebangsaan bukan sekadar musik, melainkan simbol patriotisme dan nasionalisme yang mengikat seluruh anak bangsa. Dalam artikel ini, Cek Fakta akan mengupas tuntas polemik royalti lagu Indonesia Raya, klarifikasi LMKN soal status domain publik lagu ini, perspektif hukum, dan Mahkamah Konstitusi, nilai historis dan patriotik Indonesia Raya, opini masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Tujuannya bukan hanya untuk meluruskan fakta, tetapi juga memberi perspektif tentang pentingnya memahami konteks penggunaan karya cipta dalam ranah publik, khususnya karya yang telah menjadi simbol nasional. Isu royalti muncul ketika LMKN menyatakan bahwa setiap karya musik yang diputar di ruang publik berpotensi wajib membayar royalti. Dalam kasus tertentu, lagu Indonesia Raya yang diputar di stadion sebelum pertandingan atau di acara berbayar dapat termasuk kategori ini. Beberapa pihak menganggap hal ini masuk akal secara hukum karena memang setiap karya cipta pada prinsipnya memiliki hak cipta. Namun, publik langsung ramai menyoroti hal ini karena menyangkut lagu kebangsaan yang memiliki makna lebih dari sekadar hak ekonomi. Media sosial pun langsung ramai dengan berbagai opini. Ada yang heran, ada yang marah, dan ada pula yang skeptis terhadap kemungkinan membayar royalti untuk lagu kebangsaan sendiri. Yunus Nusi, Sekjen PSSEE, dengan tegas menekankan bahwa lagu kebangsaan bukan barang komersial semata, melainkan simbol nasionalisme. Lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalisme. Menggema di Stadion GBK dengan puluhan ribu supporter menyanyikan lagu ini, ada yang merinding bahkan ada yang menangis. Yunus menegaskan bahwa pencipta Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman, mempersembahkan lagu ini untuk perjuangan bangsa, bukan untuk kepentingan komersial. Menurutnya, sangat tidak pantas membebankan royalti atas lagu yang memiliki nilai historis dan emosional tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menambahkan bahwa polemik ini membuat gaduh dan tidak produktif, sehingga sebaiknya aturan yang menimbulkan kekhawatiran publik segera dihapus atau diluruskan. Johnny W. Maukar, Komisioner LMK bidang lisensi dan collecting, memastikan bahwa lagu Indonesia Raya bersifat bebas royalti. Penggunaan lagu Indonesia Raya dalam bentuk aslinya tidak perlu bayar royalti karena bukan pelanggaran hak cipta. Indonesia Raya sudah menjadi public domain. Secara hukum, karya cipta akan masuk domain publik 70 tahun setelah pencipta wafat. W. R. Supratman meninggal pada 17 Agustus tahun 1938, sehingga secara otomatis lagu ini sudah bebas digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum hak cipta tetap mengakomodasi kepentingan publik, terutama untuk karya-karya dengan nilai sejarah dan nasionalisme tinggi. Polemik ini bahkan sempat dibahas dalam sidang uji materi Undang-Undang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi pada 7 Agustus tahun 2025. Hakim Arif Hidayat menyindir secara kritis, "Kalau aturan ini diikuti secara harfiah, W.R. Supratman pasti jadi orang terkaya di dunia." Apalagi menjelang 17 Agustus, lagu Indonesia Raya dinyanyikan di seluruh pelosok negeri, dari PAUD sampai kantor negara. Sindiran ini menunjukkan bahwa secara praktik, pemberlakuan royalti untuk lagu kebangsaan jelas tidak realistis dan dapat menimbulkan kontroversi publik. Lagu Indonesia Raya bukan hanya karya musik, tetapi simbol perjuangan kemerdekaan. Diciptakan di masa penjajahan, lagu ini menjadi sumber inspirasi bagi bangsa untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan. Dalam berbagai momentum, termasuk pertandingan olahraga, upacara kenegaraan, hingga pendidikan anak-anak, Indonesia Raya selalu mengingatkan masyarakat tentang harga diri, persatuan, dan patriotisme.
Sejumlah pakar hukum, aktivis budaya, dan tokoh masyarakat sepakat bahwa lagu kebangsaan seharusnya bebas dari persyaratan royalti, dan isu ini lebih banyak bersifat spekulatif. Media lokal dan nasional pun menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan kewajiban membayar royalti untuk menyanyikan Indonesia Raya. Polemik royalti Indonesia Raya sebetulnya muncul karena adanya mispersepsi terkait hukum hak cipta. Fakta yang perlu dicatat, lagu ini telah menjadi domain publik. Pemutaran lagu di stadion atau acara nasional tidak wajib membayar royalti. Nilai historis, simbolik, dan patriotik dari lagu ini lebih penting daripada aspek komersial. Dengan klarifikasi ini, masyarakat dapat kembali menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan tanpa rasa khawatir. BSSIE, LMKN, dan Mahkamah Konstitusi sepakat bahwa menghormati lagu kebangsaan tidak boleh dibebani royalti. Untuk memahami polemik ini, penting menilik kembali sejarah lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan ini diciptakan oleh Wake Rudolf Supratman pada 1924 saat perjuangan bangsa Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. W.R. Supratman menulis lagu ini untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme. Pada masa itu, lagu ini pertama kali dimainkan secara rahasia di berbagai pertemuan organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo, karena setiap bentuk ekspresi nasionalisme secara terbuka dapat berisiko dihukum. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, lagu ini secara resmi diadopsi sebagai lagu kebangsaan Indonesia dan mulai diperdengarkan di seluruh Nusantara. Sejarah ini menunjukkan bahwa Indonesia Raya memiliki nilai simbolik dan historis yang jauh melebihi nilai ekonominya, sehingga isu royalti dianggap tidak relevan bagi masyarakat luas. 9,1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia mengatur bahwa setiap karya musik memiliki hak ekonomi yang melekat pada penciptanya. Namun ada pengecualian untuk karya yang masuk domain publik yang dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat. W.R. Supratman meninggal pada 17 Agustus tahun 1938. Dengan aturan 70 tahun setelah wafatnya pencipta, maka sejak 2008, lagu Indonesia Raya masuk ke domain publik, artinya tidak ada pihak yang dapat menuntut royalti penggunaan lagu dalam acara publik atau komersial bebas dari kewajiban bayar hak cipta. 9,2 Klarifikasi LMKN. Komisioner LMKN, Johnny W. Maukar, menegaskan, kami tidak pernah meminta royalti untuk Indonesia Raya. Apabila ada kesan demikian, itu karena pemahaman yang keliru terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Lagu kebangsaan tetap bisa dinyanyikan oleh seluruh rakyat Indonesia, kapan saja dan di mana saja. LMKN bahkan menyediakan panduan resmi di situs mereka yang menegaskan status domain publik Indonesia Raya, agar masyarakat dan institusi tidak lagi salah paham. 9,3 Mahkamah Konstitusi dan kasus serupa Mahkamah Konstitusi MK di berbagai kesempatan menyebut bahwa pengenaan royalti terhadap karya dengan nilai nasional bisa menimbulkan konflik publik. Kasus Indonesia Raya hanyalah salah satu contoh, dan MK memberikan preseden bahwa lagu kebangsaan dan lagu perjuangan memiliki perlindungan khusus yang tidak tunduk pada hukum komersial murni. Lagu Indonesia Raya lebih dari sekadar musik. Berikut beberapa aspek simbolik yang kerap muncul. Simbol persatuan. Dalam setiap upacara dan pertandingan, lagu ini menyatukan semua supporter, pemain, dan masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Pemersatu bangsa. Lagu ini menjadi pengingat sejarah perjuangan bangsa, terutama bagi generasi muda yang belajar tentang nasionalisme. Penguat semangat. Suara lagu ini sering menimbulkan rasa bangga, bahkan haru, seperti yang terlihat di stadion atau pada upacara kenegaraan. Sejumlah psikolog sosial menekankan bahwa pengalaman kolektif mendengar lagu kebangsaan dapat meningkatkan rasa identitas nasional. Media dan masyarakat pun cepat menanggapi isu ini. Beberapa tanggapan signifikan. Supporter sepak bola menganggap isu royalti adalah kebingungan administratif dan menegaskan bahwa menyanyikan Indonesia Raya adalah hak setiap warga negara. Pakar hukum menegaskan status domain publik lagu ini dan mengingatkan masyarakat untuk memahami aturan hak cipta secara kontekstual. Media nasional
membuat klarifikasi bahwa tidak ada kewajiban membayar royalti, sekaligus menyoroti pentingnya edukasi hukum untuk masyarakat. Di media sosial, tagar seperti Indonesia Raya gratis dan polemik royalti lagu kebangsaan sempat trending, menandakan perhatian publik yang tinggi. Kasus serupa juga terjadi di beberapa negara. Amerika Serikat, lagu kebangsaan The Star Spangled Banner bebas digunakan, termasuk dalam acara komersial, karena masuk domain publik. Inggris, lagu God Save the King digunakan secara bebas tanpa royalti, walau hak cipta untuk aransemen tertentu dapat berlaku. India, lagu kebangsaan Jan Gana Mana juga bebas dimainkan di acara kenegaraan dan olahraga, dengan pengecualian untuk aransemen baru yang dilindungi hak cipta. Dari perspektif internasional, fenomena ini menunjukkan konsensus bahwa lagu kebangsaan adalah simbol negara dan tidak boleh dikomersialkan. Polemik ini sebagian besar muncul dari mispersepsi tentang hak cipta. Banyak yang salah mengartikan bahwa setiap karya musik yang diputar di ruang publik otomatis memerlukan royalti, tanpa memahami status domain publik dan pengecualian untuk karya bersejarah atau nasional. Cekwaktet menekankan fakta. Indonesia Raya adalah domain publik sejak 2008, tidak ada kewajiban bayar royalti di acara publik atau stadion. Nilai patriotik dan historis lagu ini jauh lebih penting daripada aspek ekonomi. Beberapa tokoh memberi pandangan menarik. Dr. Rini Wahyuni, sejarawan musik, memungut royalti atas lagu kebangsaan akan menimbulkan kontroversi dan merendahkan nilai sejarah. Lagu ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar karya cipta. Supporter veteran PSSI, kami selalu menyanyikan Indonesia Raya sebelum pertandingan. Menyanyi itu soal kebanggaan, bukan soal uang. Aktivis budaya, perlu edukasi hukum yang lebih baik agar publik paham hak cipta, tanpa harus mengusik simbol nasional. Polemik royalti Indonesia Raya hanyalah contoh dari kesenjangan antara hukum hak cipta dan persepsi publik. Fakta yang jelas, lagu kebangsaan sudah menjadi domain publik. Penggunaan lagu dalam acara publik dan olahraga bebas royalti, nilai simbolik dan patriotik jauh lebih penting daripada aspek ekonomi. Dengan klarifikasi ini, masyarakat dapat kembali menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan tanpa kekhawatiran. BSSIE, LMKN, dan Mahkamah Konstitusi sepakat bahwa menghormati lagu kebangsaan tidak boleh dibebani royalti. Artikel ini bukan hanya meluruskan fakta, tetapi juga memberikan wawasan tentang hubungan antara hukum, budaya, dan nasionalisme, agar masyarakat lebih bijak memahami isu serupa di masa depan.